Sampai pos 3 pingsan lagi, kesurupan lagi dia. Kesurupannya itu percaya nggak percaya bang, demi Allah terbang bang, berapa senti gitu, ngangkat jadinya. Ada pendopo di situ bang, demi Allah itu pendopo bang, tua banget tuh pendopo. Masih nggak percaya itu, kata Ustadz udah nggak ada. Sampai IGD di rumah sakit daerah Jakarta Selatan, belum masuk IGD, pas dokternya kan keluar, dokter IGD dicek di dalam mobil, udah nggak ada ini mah katanya. Wah saya lemes bang, kayak orang stroke, nggak bisa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Pablo. Bener bang ya? Bener, Pablo Bang. Petablo nih. Pablo bang. Iya. Bang Pablo. Oke bang, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat. Sehat bang ya? Ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Iya, Bang. Nah sebelum bang Pablo ceritain nih pengalamannya gitu kan, gue ngucapin terima kasih banyak nih ke bang Pablo. Iya. Karena udah meluangkan waktunya jauh-jauh dari mana bang ya? Dari Jagakarsa bang. Jakarta Lenteng tuh- Agung. Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selatan. Jauh-jauh ke Mojokerto nih bang. Waduh. Iya. Naik kereta tadi gimana, aman ya? Alhamdulillah aman bang. Karena disasarin sama opang ya? Iya, opang sampai 2 kali bang. 2 kali Iya. ya? Oke. Jauh-jauh lo dari Jakarta Selatan ke Mojokerto lo, Bang Pablo. Gokil juga nih. Oke bang, pada video kali ini nih, lo pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih bang? Saat di Gunung Gede sih bang. Oke, Gunung Gede. Ini favorit juga nih buat kalangan Benar, pendaki gitu kan. betul. Terutama kalau weekend tuh healing-healing Rame. tuh sana deh. Betul. Dekat juga kan Dekat. gitu kan. Terus juga murah juga gitu. Tahun berapa itu bang? 2019 tanggal 23 kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu gitu. Oke, Masih. 2019 berarti sebelum Corona. Sebelum Nah, Corona. iya. Berarti itu lagi membludak-bludak gitu ya. Membludak-bludaknya, Iya kan? benar. Oke. Itu berapa orang itu bang? Saya berempat bang. Oh berempat tuh dari teman-teman tongkrongan tapi gimana itu? Dari temen nongkrong sih, ngajakin, dia kan kerja, ngajakin naik gunung yuk, gini. Dan cuma berempat aja Berempat tuh aja, asik enak juga pasangan ya. lah. Iya. Iya. Walaupun naik berempat tapi kalau ke Gunung Gede mah pasti rame juga Rame, ketemu Bang. teman baru ya sono ya. Betul. Oke, dan kalau boleh tahu lagi bang, intinya tuh saat naik Gunung Gede tahun 2019 ngalamin kejadian apa itu bang? Kejadiannya sih itu mantan saya itu kesurupan dan akhirnya meninggal bang. Innalillahi. Meninggal itu dalam artian setelah turun gunung? Setelah pendakian. Setelah pendakian dia Oke. ngikut sampai rumah dan akhirnya meninggal. Meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Nah itu selang berapa hari bang? Itu selang turun gunung selang sehari. Oh selang Sehari langsung. Oke. Mungkin Sehari itu surupan langsung wafat. ya. Oke. Mungkin teman-teman ngopi horor udah pada penasaran nih bang tentang pengalamannya Bang Pablo. Ya semoga aja teman-teman semua di balik pengalaman Bang Pablo ini teman-teman semua bisa diambil pelajaran nih kan gitu Iya, bang ya. amin. Oke, tahan dulu kali bang yang ceritanya Iya, bang Bang. ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu bang. Nih kopi Arabica. Iya. Udah. Nah, enak kan? Mantap bang. Di sini doang. Habis ngopi, cerita horor baru. Betul. Ya kan. Sikat.
Waktu 2019 tanggal 23 itu teman saya ngoling saya ngajakin naik gunung. Pertama tujuannya bukan ke Gunung Gede sih Bang. Kemana tuh tujuannya? Tujuannya pertama ke Gunung Salak. Oke. Saya bilang kalau Salak saya nanti dulu dah. Saya bilang soalnya itu berempat. Saya sebutin ya namanya Bang. Saya, Rapli, terus mantan saya Risma, terus Bang Bagol sama mantannya Rika. Oke. Di situ sempat kecot tentang gunung lah. Saya bilang akhirnya ya udah kalau kayak begitu ke pulau aja saya bilang. Akhirnya kata dia, wah kalau ke pulau enggak dah kata dia. Gimana kalau Gunung Gede kata dia. Gunung Gede rame saya bilang. Enggak apa-apa kata dia. Oke lah akhirnya mesenlah si Maxi. Ternyata online. Akhirnya saya tanya-tanya kawan, ada di ini via Putri. Ya namanya boleh sebutin boleh. Aba Anwar. Oke, Aba ya, Anwar. Familiar juga kan? Familiar ya. Akhirnya oke lah di tanggal 23 itu pagi itu kita berangkat dari Jakarta. Saya jemput mantan saya dulu di Pasar Minggu, jemput ketemuan sama teman saya yang satu ini, dia di Citayam. Dari Citayam itu kita packing ulang. Nah kejadian jalan itu trouble lah motor. Oke. Di situ ternyata penbel teman saya ini putus ya kan. Udahlah kita cari bengkel dulu. Agak susah kan cari bengkel. Udah habis cari bengkel itu udah bener nih. Saya dulu kan masih pakai Supra geter Bang, masih yang palanya dipegangin tuh. Kalau nggak dipegangin geter-geter, ya kan? Mau masuk Sentul, rantai saya putus. Oke. Waduh, kendala lagi di situ, ya kan? Udah situ carilah bengkel lagi. Udah cari bengkel lagi, masuklah ke Sentul itu daerah apa namanya? Bukit Pelangi. Nah, di situ Supra geter saya bocor lagi bannya. Itu kendala bertubi-tubi Bang. Oke. Udah habis itu oke lah saya paksain kan jalan. Ada di mau keluar Bukit Pelangi ada tukang tambel lah, kira nambel. Udah jalan sampailah di puncak. Saya jatuh karena kan Supra itu depannya gitu begini ya. Iya, Keril saya taruh situ. Iya. Tas talinya nyangkut di setang. Akhirnya jatuh lah saya tuh berdua. Saya bilang, gimana nih mau dilanjutin apa enggak nih? Udah begini, saya bilang. Lanjutlah, tanggung lah, kata dia udah sampai sini. Oke lah, saya bilang. Lanjut, tiba di Gunung Gede via Putri itu sekitar jam 2. Dini hari. Iya, jam 2 siang Bang. Oh, jam 2. Iya kan pagi kita ya? jalan pagi, iya. Terus kita cari base camp itu yang Abah itu. Oke lah bisa katanya si Maxi. Kita bayar 80.000 di situ. Saya tanya ini resmi atau enggak kata dia. Oh resmi kata dia begini ini. Oke lah di situ. Di situ kita istirahat dulu, makan dulu. Sekitar habis asar itu baru mulai pendakian. Di situ ceweknya teman saya nih Bang Bagol ini udah ngerasain kaki katanya pegel, mungkin baru naik kali ya. Ya udah namanya naik gunung bukan ke mall kan katanya. Jalan di pos apa namanya Bang kalau pendaftaran itu? Oh, si Maxi ya kan, dicek. Udah cek, jalan lah. Sampai pos 1 itu pukul menjelang maghrib. Oke, mau malam lah ya. Iya. Oke. Karena kan kita jalan juga santai, namanya bawa cewek kan. Santai di situ kita duduk, udah mulai keanehan Bang. Keanehan itu apa ya? Pertama teman saya ini ngelihat dari arah hutan ini ada kain putih, tapi itu bentuknya itu apa ya? Kayak kain aja kayak ngegantung gitu Bang. Cuman ya kelihatan pala belakang aja. Itu apa? Bro kata dia. Mana? Saya bilang itu. Udah diemin aja saya bilang. Akhirnya kita hiraukan tuh empat-empatnya kita ngeliat. Yaudah kita lanjut jalan sampai di pos 2 itu
namanya apa ya, Legok Lunca ya bang. Pos 2 Legok Lunca itu cewek saya ini mau kencing, akhir diantar lah sama temennya ini, pacarnya teman saya, diantar ternyata dia head, padahal belum tanggalnya. Posisi di situ nggak bawa pembalut. Akhirnya bingung dong, nyari cara dong. Akhirnya ternyata temennya pacar saya ini bawa pembalut satu, jadi dipakai lah, masih tembus bang. Akhirnya saya nyari cara gimana, akhirnya rain cover ya, dilipet-lipet itu rain cover, akhirnya biar ngindarin nggak tembus, biar rapi aja ya kan. Itu rain cover taruh mana? Di masukin bang, sama pembalut itu digabungin. Cuman biar satu doang. Iya. Karena waterproof kan. Bener, itu. Iya. Digabungin itu. Nah, itu juga niatnya dia buat ini sebenarnya apa? Di pundak. Di pundak, iya. Iya, cuman ya kejadian begitu. Udahlah dari situ kita istirahat di pos yang pendopo tua itu, Bang. Di situ cewek saya duduk kayak pingsan gitu, Bang. Saya kira wah hipo nih, saya bilang. Saya ngeri ya kan, nggak taunya melek itu ngomong bahasa Sunda bang. Gimana dia? Saya nggak ngerti bahasanya itu. Pokoknya ngomong ngoceh-ngoceh bahasa Sunda, beginilah begini. Terus nggak lama pingsan lagi. Saya bingung dong. Saya bilang gimana nih, mau turun atau mau lanjut naik? Ya udah nunggu sadar aja kata dia. Akhir sadar, udah sadar. Langsung lah buru-buru kita lanjutkan. Di situ posisi warung tutup bang. Karena hari Jumat. Iya hari Jumat. Malam juga. Kan? Iya malam Sabtu itu. Biasanya kan mendaki Sabtunya baru trekking ya kan. Naik ke pos 3 lah. Sebelum sampai pos 3 di situ dia jatuh lagi bang. Pingsan. Terus bangun. Pingsan lagi, bangun lagi sampai 3 kali berturut-turut. Udah sadar, dia posisi jalannya cuman nggak mau ngelihat ke depan bang. Dia nunduk aja. Jadi tuh headlamp tuh udah posisi ke kaki aja, nunduk aja. Saya bilang jalan jangan nunduk apa? Saya bilang kenapa emang? Nggak apa-apa kata dia. Masih jalan sampai pos 3, pingsan lagi, kesurupan lagi dia. Kesurupannya itu percaya nggak percaya bang, demi Allah terbang bang berapa senti gitu, ngangkat jadinya. Wah saya panik dong di situ, orang nggak ngerti begituan ya kan. Wah ini udah bukan hipo, saya bilang ke teman saya ini, pacarnya teman saya ini pun udah panik lah. Gimana ini, gimana, namanya baru pertama naik ya kan. Ya gimana saya bilang, dia ngomong Sunda gini-gini, akhirnya ada bahasa Indonya. Kenapa saya didudukin katanya. Dudukin di mana saya bilang. Di pos tua itu katanya. Jadi ternyata bis yang kencingnya head itu, cewek saya itu dudukin dia lagi duduk di situ. Lah kita mana tahu bang, orang makhluk halus ya kan. Kalau kelihatan ya kan, oh ada orang ya kan. Saya nggak tahu dah. Udah begitu dia ngangkat gitu, jatuh bang, pingsan lagi. Itu sekitar ada 30 menit pingsan. Saya udah lakuin, nggak ada pendaki lewat. Saya bilang ini tumben banget, warung tutup. Saya bingung, akhirnya sadar sendiri. Akhirnya saya bilang kuat gak? Kalau enggak kita ngecamp aja di sini, saya bilang sampai besok pagi. Akhirnya saya berunding, oke lah ngecamp di situ. Hujan tuh kabut, tenda kita tuh jadi bikin tenda bang, nggak bikin saluran. Paritnya. Iya paritnya. Wah itu basah bang semua. Saya itu semalaman pada basah, itu kan tenda muat 4 orang. Itu basah semua semalaman. Akhirnya saya akal-akalin lah pakai flashlight, pakai ini. Akhirnya kuras. Udah sampai situ pagi seger tuh mantan saya itu. Udah gitu teman saya yang cowok ini, yang dia bersikeras mau naik terus, tiba-tiba ngomong ini, kita turun apa lanjut naik nih katanya.
Saya curiga dong, wah dia kemarin bersikeras untuk naik nih, saya bilang. Kenapa dia ngomong begini, saya bilang. Lanjutlah udah di pos 3. Ini juga si Risma udah sehat, saya bilang ya kan. Ya udah lanjut, akhir lanjut. Sampai pos bayangan kita istirahat lah di situ. Ternyata ceweknya teman saya ini ngelihat kun itu lagi yang di pos 1 itu katanya. Cuman dia nggak ngomong, diem aja kata dia. Nunduk. Kata cowoknya, kenapa? Nggak apa-apa jawabannya. Dia paham lah dia. Udah itu, ayo lanjut aja kata dia. Sampailah di pos 4, Simpang Maleber ya bang. Kita di situ nggak lama sih, alhamdulillah nggak ada keanehan apa-apa pas di Simpang Maleber. Kita lanjut naik sampai Surken itu mau sore bang. Itu kita pendakian lama banget, bener-bener sampai 2 malam, kayak ke Semeru. Ngecamp 2 kali. Kita ngecamp di sisi timur, yang jauh dari mata air itu bang. Kan ada warung situ, nggak jauh lah dari warung itu. Kata temen saya, tumben ya, kok sepi banget pendaki, kata dia. Ya saya bilang, ya mungkin ini kita naik kan, baru pada naik pendaki, ntar juga rame lah, saya bilang. Oh, iya kali ya, kita juga naik kan Jumat. Iya, udah di situ kita masak-masak, ya biasa lah, nggak ada keanehan apa-apa. Nah temen ceweknya temen saya ini kebelet kencing lagi nih. Kencing gimana nih mau kencing katanya. Saya bilang kesana aja ke belakang, cari yang jangan di jalur lah, saya bilang, jangan kelihatan orang. Dia balik-balik pohon Edelweiss kayak, saya bilang. Jalan lah dia. Selang berapa menit itu balik lagi bang. Kenapa? Kok cepet banget? Nggak jadi, alasannya saya mau buang air, nggak bisa ininya galinya. Saya kasih lah sendok ya kan. Ini ayo pakai sendok, saya bilang. Oh yaudah deh, kata dia. Balik lagi, selang berapa menit balik lagi. Kok cepet banget, saya bilang. Enggak dah, nggak biasa katanya, berak di gunung, kata dia. Oke lah, saya bilang. Tiba malam, kita masak-masak bang. Di situ kita masak sarden. Masak sarden itu kita didatengin babi. Ada 4 biji gede-gede banget tuh bagong. Waduh, saya bilang ini kalau diseruduk tenda jebol nih, saya bilang. Akhirnya udahlah sardennya jangan dimatengin, saya bilang. Masukin aja bungkus lagi. Udah habis itu makanlah kita di situ. Habis makan, nah almarhumah mantan saya ini udah tidur duluan mungkin ya. Keadaannya ini nih, tinggal kita bertiga nih, ngerokok, ngopi ya kan. Saat itu emang lagi Surya Kencana lagi bagus banget, lagi dapat view-nya banget. Nah temen saya yang cowok, gue tidur duluan dah, ngantuk katanya. Oh yaudah tidur duluan. Dia masuk ke tenda, sisa saya berdua nih di luar teras, ini bang, iya teras. Kan di playset lagi itunya. Selang berapa menit itu bunyi ini bang. Di Melalo itu bunyi nyata banget bang. Itu bunyi apa kayak kerincingan pendaki tuh, yang kalau yang belakangan suka pakai kerincingan tuh sama tapak kuda itu bang. Kerincing ini buk kayak orang lari, gimana sih? Ceweknya temen saya ngeliatin saya gini. Saya bilang udah diam, saya bilang. Udah itu 2 menit bang. Gak lama itu suara dibilang dangdut, bukan. Kayak gamelan bang, gamelan Jawa begitu. Halus banget suaranya di kuping. Saya bilang jangan didengerin, saya bilang. Ngerinya kan saya ke bawah apa gimana kan, namanya awam gitu-gituan. Ya udahlah katanya. Udah yuk kita tidur aja, merem-meremin, saya bilang. Oh itu gamelan terus bang. Itu ada itu 3 menitan, 2 menit 3 menit lah. Udah tidurin aja. Saya bilang tidurin lah di situ. Dia tidur, saya masih tidur ayam bang. Gimana sih? Masih kepikiran, satu kepikiran nih mantan saya begini, ya kan? Satu denger begitu, udah janggal. Udah gitu, tibalah pagi. Kita masak ya kan. Lihat
kondisi mantan saya juga sama pacar teman saya ini kurang fit lah, udah kurang ini. Kita briefing di situ. Kita mau muncak nggak? Saya bilang. Kata pacarnya teman saya ini, gak usah deh, di sini aja foto-foto, kata dia. Saya juga udah nggak enak, katanya kaki udah mulai berasa. Dia kan pernah katanya ACL kakinya itu kena bang, udah sakit kata dia. Yaudah nggak usah. Yaudah saya ambil air nih ke mata air di ujung yang arah mau ke puncak itu. Pulang dari ambil air, foto-foto saya di situ bang. Di situ ada batu gede batunya gede itu. Itu saya foto di situ bang. Saya diri di situ. Saya naikin tuh batu. Saya diri. Terus foto. Saya duduk. Moto kan bagus nih ya kan. Ada dokumentasinya juga. Terus udah gitu teman saya gantian lah kata yang cowok ini kan, yang mantan saya sama pacarnya teman saya ini tinggal. Gantian lah kata dia. Gua foto katanya. Ini batu keren nih katanya. Batu mana? Batu tata bang, tahu gak yang batu ditumpuk-tumpuk tuh? Keren nih katanya nih batu. Ditendang lah bang tuh batu sama dia. Semua berjejer 3 tuh. Jebret. Lu jangan jahil begini, saya bilang. Ini paling pendaki iseng kata dia. Jangan begitu juga, saya bilang. Udah yuk balik lagi. Kesian nono dia berdua di tenda, saya bilang. Udah balik sampai tenda. Gimana? Mau turun sekarang atau entar-entaran? Itu posisi udah jam 10 pagi. Kalau kita turun sekarang otomatis ya paling 4 jam lah kita sampai base camp Abah Anwar ya kan. Saya bilang, ya udah ntar dulu lah, sebat dulu kata dia, ngopi dulu. Oke lah, sebat dulu, ngopi dulu. Sambil saya packing, udah sebat sama ngopi, baru kita packing tenda, lipet lah, kita turun. Posisinya di situ kita ngecamp nggak ada tenda bang, sama sekali di situ. Pendaki ada di ujung yang arah puncak, mau ke puncak jauh. Kok tumben ya gede, ini sepi katanya teman saya ini. Biasanya paling familiar katanya. Ya mungkin tanggung bulan lah saya bilang ya kan. Oh iya lah, masih mikir positif. Jalan lah, turun ke arah yang jalan bebatu-batu itu tuh. Dari situ udah aneh bang, warung yang pertama saya lihat itu yang pas mau masuk Surkan itu nggak ada bang. Pokoknya udah lost plong. Jalan lah kita, makin jalan kabut makin jadi nih. Wah masih jam segini kabutnya udah begini nih. Semalam cerah-cerah aja saya bilang. Jalan lah. Udah jalan, belum nemu simpang Mak Leber bang. Ada pendopo di situ bang. Demi Allah itu pendopo bang, tua banget tuh pendopo. Kata teman saya, itu ada pendopo kata dia. Ada kayak shelter. Nah mantan saya ini kan udah gimana ya, udah fisiknya ya saya juga double keril bang, udah nuntun juga. Kita adu argumen lah di situ. Di sini nggak ada pendopo. Saya bilang itu, gue udah 2 kali naik ke sini. Saya bilang mau ke simpang Maleber tuh nggak ada pendopo. Saya bilang, lah itu ada kata dia. Dalam hati saya sih udah, wah nggak beres nih. Dia bilang akhirnya, yaudah mampir aja kata teman saya, ngambil putusan gitu, keras kepala juga kan. Mampir akhirnya bang. Kita duduk di terasnya, ngeluarin kompor lah, ngopi dulu lah kata dia, masih jam segini kata dia. Selang kita ngopi ngerokok, ketawa-tawa bercanda, lupa lah yang kemarin-kemarin itu, udahlah, mungkin udah enggak lagi lah. Dari belakang pendopo itu ada bapak-bapak, ya formal bang pakaiannya, formal kayak warlock lah. Dia bawa bukan trekking pole, tongkat ini. Ngapain kamu di sini katanya? Ini bukan tempat kamu katanya. Emang kamu buat salah apa kata dia. Dengan logat-logat Sundanya dia. Saya bengong dong berempat. Dari mana ini keluar ya kan? Saya bilang pendopo kosong begini ya kan. Teman saya jawab, saya dari Surya Kencana bah katanya. Saya lihat ada pendopo di sini kata dia. Iya kamu buat salah apa kata dia. Udah kamu buru-buru
pergi dari sini, kata dia. Daripada kamu selamanya di sini, kata dia. Merinding dong bang. Saya merinding kalau ingat lagi. Maksudnya bah, selamanya di sini. Udah kamu buru-buru pergi dari sini, ikuti alur abah, katanya. Ikut alur dia ke belakang pendopo. Jalan itu lurus bang, lurus, plong aja. Nggak ada tanaman tinggi-tinggi, pohon tinggi-tinggi. Lurus aja. Di situ ada kabut putih bang. Kabut putih kayak pintu begitu. Kamu jalan ke arah sana, kata abah itu. Abah liatin dari sini, katanya. Kita belum langsung jalan dong, takut ngerinya itu jurang ya kan. Masih liatin, nunggu apa lagi, kata dia. Buru atau selamanya kamu di sini, kata dia. Oke lah, kita jalan dengan ragunya kan. Baru itu nemu bang, kebuka plakat Simpang Maleber. Wah, saya bilang, itu di mana? Saya bilang, sudah skip dulu aja, kita turun aja dulu. Udah gitu, selang dari Simpang Maleber di pos bayangan tuh mantan saya ini lagi-lagi pingsan. Saya kira udah sampai situ, pingsan lagi, bangun, pingsan lagi. Saya bilang, kenapa ya? Saya bilang, udahlah yang penting nggak ngamuk-ngamuk lah. Saya bilang, ini udah bukan hipo atau apa nih. Kalau hipo kan paling ngomong ngaco ya kan, atau giginya ngonci atau ini ya kan. Udah nggak beres nih, saya bilang. Saya tuntun lah, saya paling belakang, teman saya paling depan. Belakangnya teman saya, pacarnya, mantan saya, baru saya tuh. Saya rendeng terus sampai di tempat kita ngecamp yang pos 3 itu Buntut Lutung. Lagi-lagi kata dia, jangan berhenti di sini, kata mantan saya ini, buka suara begitu. Kenapa, orang kita capek, katanya. Tahu nih ACL gue juga kena, Riz, katanya dia ya kan. Udah jalan aja, kata dia. Udahlah, orang di sini. Lagi-lagi jatuh kopi lagi di situ bang, nyantai dulu ya kan. Udahlah, saya bilang, mungkin yang tadi udah lewat lah, saya bilang. Nggak taunya kun-kun yang di pos 1 itu yang itu ngikutin bang. Dia di pohon. Jadi kata pacarnya temen saya, terbang ke sana, ke sini, sana ke sini. Itu solid bang, bentuknya bener-bener solid. Terus kata dia, yaudah yuk, bener kata Risma, jalan aja, kata dia. Dia nggak mau ngomong apa-apa kan. Kita jalan sampai pos 2, kita nggak ke pendopo itu lagi bang. Di situ cewek saya itu jatuh langsung bang, brak, langsung jatuh. Kan dia bawa depek, saya kasih depek aja lah, nggak usah bawa keril biar saya double. Jatuh di situ, nggak sadar bang. Itu ada 2 jaman. Waduh, saya bilang, saya bingung, ngeri nih. Saya cek sotoy lah, saya, masih ada nih, saya bilang. Kata dia, sotoy banget lu, kata temen saya yang ini. Bener nih, Nadia masih ada, katanya. Udah berapa ini, nggak sadar juga. Akhirnya saya ngambil keputusan, gimana kalau Bang Bagol turun, manggil ranger, saya bilang. Itu posisi udah jam 2 siang bang, lebih dari target. Itu akhirnya, yaudah dia turun lah, manggil ranger di situ. Ada sekitar sejam setengah lah. Naiklah tuh ranger 2. Dikira ranger tuh pingsan karena biasa lah, makanya 2 orang doang. Ternyata pas dibawa ranger tuh, itu berat buat bang, digotong. Berat, bener-bener ya nggak sepertinya orang, seberat-beratnya orang kita bisa susah dibawa itu. Akhirnya kita berdua, berempat tuh gotong sambil bawa keril ya kan. Sampai di pos 1 nyantai lagi. Itu anehnya bang, apa bener-bener kita nggak ketemu pendaki. Ketemu pas di pos 1 itu aja nanya, kenapa itu biasa kecapean, pingsan, saya bilang. Oh, lagi sakit kali naik, kata dia. Iya, punya emas, saya bilang ya kan.
Oke lah, udah jalan, ketemu pendaki lagi, udah mulai rame itu bang. Itu posisi udah hari Sabtu. Banyak gitu yang naik. Sabtu atau Minggu gitu, saya lupa. Ini banyak yang naik. Kemarin kita cuman berempat-empat aja, kata dia. Udahlah biarin, kata dia. Dibawa lagi lah sama ranger. Sampai di pos sampah. Di pos sampah kan di situ ada kayak saung gitu bang, buat ya ada toilet kalau nggak salah di situ ya. Ada toilet. Nah di situ ditaruh lah dulu mantan saya di situ. Ditaruh di situ, masih belum sadar bang. Udah diolesin apa, diinin apa, sama ranger situ ada di pos yang bisa lah. Katanya udah bawa turun aja ke base camp, kata dia. Buru-buru lah dibawa turun ke base camp. Sampai di base camp Abah Anwar itu baru sadar bang. Sadar tapi ngamuk. Katanya, saya nggak mau keluar dari raga makhluk ini, kata dia. Sudah dudukin saya, katanya. Udah ngotorin tempat saya. Terus juga kamu berdua, katanya. Nunjuk ke saya berdua bang. Kamu naik-naik batu, kata dia. Saya bingung dong, batu mana? Saya bilang, masih saya banyolin di situ bang. Batu yang kamu hancur-hancurin, kamu injek-injek, kata dia. Wah, saya ingat langsung kan. Saya main lihat-lihatan sama teman saya. Tuh kan, saya bilang, bener. Akhirnya dia harus ikut saya, katanya. Wah, panik dong bang saya di situ. Akhirnya datanglah warga lokal situ. Kan Abah Anwar itu turun tuh begitu ke bawah. Rumahnya tuh agak berapa meter lah dari situ, dipanggil. Datang, diobatin. Ada 2 jam itu ngamuk-ngamuk. Ngomong Sunda lah, saya nggak ngerti lah itu. Nggak keluar juga bang. Datang lagi satu. Yang dia punya base camp juga. Datang lagi. Ngeluarin. Nggak bisa juga bang. Katanya, ini 2 makhluk katanya. Jadi satu keluar, satu masuk. Oh pantesan saya bilang, pingsan, sadar, saya bilang. Yang bandel ini bang, yang di pos 2 itu, yang di Legok Lunca ya. Yang bandel tuh itu. Udah itu ditanyalah sama tahu anaknya Abah atau siapa. Kamu buat salah apa di atas, katanya. Di situ pacarnya teman saya nggak buka suara. Enggak, saya nggak buat salah apa-apa, katanya. Biasa aja gini. Kok ini nggak mau keluar, katanya. Udah sampai situ. Udahlah, saya adu argumen sama teman saya. Panggil aja inian telepon keluarganya. Saya telepon bang keluarganya bang. Kata keluarganya, kenapa bisa gitu? Emang nggak makan? Apa emahnya dia kali kambuh? Kata dia emang punya emah. Enggak tante, saya bilang. Ini kesurupan gini. Akhirnya ya udah bawa pulang aja. Di situ akhirnya saya bawa pulang bang. Saya nyewa pick up di situ, pick up Warlock lah. Sampai rumah tuh kata Warlock situ sampai pasar Minggu berapa nih? Saya bilang. Ya udah 300 kata dia. Oke lah, pakai pick up bang. Itu motor saya tinggal, punya motor saya. Udah sampai rumah, makin parah bang. Ngamuk. Kenapa saya dibawa ke sini, katanya. Balikin saya, katanya. Balikin saya. Dibawalah ke orang bisa, ke ustadz gitulah. Saya nggak paham itu, ke rumahnya. Pak ustadz itu nyerah. Nggak bisa, kata dia. Oke, udah gitu bawa pulang lagi. Terus manggil ustadz lagi dari daerah Pancoran. Sama bang, nyerah ustadz itu. Ini 2 makhluk yang diomongin Warlock itu bener. 1 cewek, kata dia. 1 kakek-kakek. Jadi 1 keluar, 1 masuk. 1 keluar, 1 masuk. Pokoknya itu makhluk katanya kekeh, mau nggak mau dia harus ikut, katanya. Bingung dong bang di situ, udah keluarganya. Saya juga di situ pikiran saya, wah saya di penjara nih kalau ngapa-ngapa nih kan, pikiran nyawa bang. Saya yang ngajak ya kan, saya yang minta izin sama orang tuanya. Udah di situ kata saudara, coba bawa ke rumah sakit. Emahnya kali kambuh, katanya, apa ininya asam lambung.
bawalah rumah sakit. Nggak ada bang penyakit apa-apa. Ya berarti kan benar itu, percaya nggak percaya ya. Dibawa pulang, panggil lagi ustadz dari daerah Banten, dari Serang. Baru di situ dikumpulin saya bang. Saya berempat sama mantan saya ini tuh dikumpulin di rumahnya. Terus katanya baru jujur pacarnya teman saya ini. Ternyata dia buang pembalut bang di belakang pos tua itu yang di Legok Lunca itu. Wah, di situ saya kesel dong. Kenapa nggak ngomong gini-gini? Ternyata dia takut bang mau ngomong. Ya namanya baru naik ya. Mungkin dia kurang paham apa gimana. Dipinggirin di tembok ini bang. Temboknya pos itu. Di plastik hitam. Udah gitu nggak dicuci bang. Main pinggirin aja sama rain covernya itu. Akhirnya kata ustadz yang dari Banten, mana cowoknya yang mana katanya. Saya bilang, saya Pak Ustadz, kamu harus balik lagi kata dia. Balik lagi maksudnya kamu ke Gunung Gede lagi, ambil itu pembalut katanya. Saya sendiri Pak Ustadz, terserah kamu kata dia. Mau sama siapa? Teman saya yang satu ini Bang Bagol. Nggak mau bang, nggak mau nganterin. Waduh, saya bilang ya udah nggak masalah, sambil saya ngambil motor ya kan. Motor saya masih tinggal itu bang, berapa hari itu di situ, sehari atau 2 hari di base camp Abah itu motor. Saya kesana lah naik kereta, naik ngecer, naik angkot ya kan sampai Cipanas, naik lagi kan ada tuh. Akhirnya saya ambil lah tuh pembalut bang, bener bang ada tuh pembalut, dibungkus plastik hitam, dibungkus Range Rover itu Range Rover itu ternyata belum dicuci bang. Itu udah udah baunya udah busuk banget udah. Wah, saya bilang ini penyebabnya, saya bilang ini teror nih. Udah akhirnya di situ saya bawalah turun. Saya bawa turun. Saya ngomong sama Abah bang. Bah, ternyata ini bah, saya bilang dia buang pembalut di sini. Astagfirullahaladzim kata Abah. Yaudah pembalutnya bawa pulang, jangan dibuang di sini. Bawa katanya. Saya bawalah pulang, saya ambil motor tuh Supra Getter saya tuh. Saya pulang bawa Supra tuh, dicuci lah sampai rumah. Udah gitu malam ya bang, kita udah pada pulang nih. Saya ditelepon, katanya bisa ke rumah gak katanya. Kenapa lagi tante? Saya bilang ini malah makin parah katanya. Akhirnya itu saya ke rumah lah. Itu jam 11 bang. Saya ke rumahnya dia malam-malam tuh. Saya minta Bang Bagol, ayo ke rumah cewek saya anterin. Enggak gue takut kata dia. Wah lu nggak tanggung jawab lu. Saya bilang begitu kan. Lu aja sendiri kata dia. Oke lah, saya ke rumahnya. Saya di rumahnya itu bang, selang berapa menit itu dia jadi melotot matanya bang, melotot terus mulutnya tuh mangap, ngegerung. Udah habis ngegerung langsung nggak ada bang, langsung panggil ustadz katanya. Wah ini udah nggak ada katanya, nggak percaya bang. Wah di situ udah campur aduk saya. Udah perasaan gimana ya bang ya, namanya ya tanggung jawab saya naik. Ini pasti nggak mungkin dari gara-gara lain, pasti gara-gara ini. Dari omongan dia nggak mau ini harus ikut raganya. Wah di situ saya panik dong, pikiran saya udah, wah polisi aja udah ini mas, saya bilang ya kan. Sama aja ini mas, saya kayak ngebunuh orang ya kan. Alhamdulillahnya keluarganya itu legowo bang. Maksudnya nggak terlalu menyalahkan lah, ya takdir ya kan, gimana ya kan. Akhirnya dibawalah pas itu ke rumah sakit. Masih nggak percaya bang, masih nggak percaya itu, kata ustadz udah nggak ada. Sampai IGD di rumah sakit daerah Jakarta Selatan, belum masuk IGD, pas dokternya kan keluar, dokter IGD dicek di dalam mobil udah nggak ada ini mah katanya. Akhirnya wah saya lemes bang, kayak orang stroke, nggak bisa diri.
bener-bener lemes. Wah, akhirnya udahlah dibawa pulang lagi. Terus sampai rumah itu jam 2 malam apa? Dimakamin lah pagi hari. Sampai situ saya nggak bisa tidur bang malamnya itu. Masih keinget itu. Keinget sampai berapa hari itu. Akhirnya saya konsul sama orang tuanya mantan saya, akhirnya dibacain lah air dari Ustadz. Akhirnya udahlah mulai lupa. Ya mungkin itu aja cerita dari saya bang. Oke, diminum dulu Bang Pablo. Diminum dulu nih ya Bang Umang. Minum dulu Bang, kopinya. Nah itu pengalaman dari Bang Pablo ya. Betul bang. Ketika saat naik Gunung Gede Bang ya. Betul. Di tahun 2019. Betul. Lewat jalur Putri. Putri gitu. bang. Oke, ini mungkin masalah head kali Bang ya. Masalah head. Bisa jadi Bang gitu Umang. Kan. Tapi mungkin ada beberapa juga peraturan di mana namanya gunung tersebut gitu kan. Betul. Biasanya kan ada tuh peraturan-peraturan yang Iya, tertulis, betul. tak tertulis. Betul. Mungkin kadang ada peraturan yang masuk akal dan juga ada peraturan yang nggak masuk akal. Masuk akal, benar. Tapi kita mengutamakan logika gitu Betul. kan. Kalau yang gue tahu kan pendaki perempuan yang haid itu memang apa ya, nggak ada aturan nggak boleh naik gunung. Nah gitu betul, kan. nggak boleh naik gunung. Silakan aja mau lagi head mau kagak juga silakan ya. Karena yang tahu kondisinya diri dia sendiri gitu. Betul. Kan. Kenapa sih pendaki perempuan itu nggak boleh naik gunung ketika head? Karena dia nggak bisa ngontrol emosinya. Nah satu. Terus ya namanya Ya, head kan head ya kan sakit ya, perut dan sebagainya. ya, Nanti betul. takutnya malah drop lagi Nah, gitu itu, kan. benar. Apalagi dengan trek pendakian yang agak lumayan Agak lah, lumayan, gitu, benar, berjam-jam Bang. gitu kan. Iya. Nah, ternyata kan dari kejadian tersebut ya kita bilang teror atau apalah gitu kan berentetan sampai akhirnya endingnya mantannya Bang Pablo ya. Iya, betul. Akhirnya wafat gitu kan ya. Nah, pembalut itu ternyata dibuang Dibuang Bang ternyata. Pos 2. Di pos 2 di Logok Lunca itu. Logok Lunca Yang amaran koperan-kopernya. Iya. Oke, Ternyata itu nggak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu, cuman almarhumah mantan saya sama pacarnya Bang Bagol ini yang tahu. Oke, cuman dia skip. Oke, tapi ketika mantannya Bang Pablo itu meninggal gitu, sempat dicek secara medisnya nggak gitu? Dicek Bahwasanya secara mungkin komplikasi atau riwayat apa? penyakit dia semua dicek, nggak ada Bang. Nggak ada. Diagnosanya itu bersih, maksudnya Nggak ada nggak ada penyakit bawaan gitu ya. lambung semua aman, nggak ada. Tapi tiba-tiba Tiba-tiba meninggal. Ya saya inget ya yang omongan itu. ya mungkin kita bisa bilang takdir lah gitu kan. Betul ya. Takdir, terus kemudian momennya ya mungkin kebetulan aja nih. Betul. Ketika berentetan itu gitu kan. Betul, Nah, Bang. Terus kan kemudian nih Bang ada abang lihat kayak semacam apa pendopo ya? Pendopo apa? Pendopo Bang. Itu ya. Ibaratnya shelter tua lah itu. Itu di sebelah mananya Bang? Yang abang lihat. Masih inget gak kira-kira di mana? Sebelum akhirnya ketemu si Bang Maleber tuh. Di pos 2 yang Legok Lunca tuh, Legok Lunca. dari arah kita naik itu kan sebelah kiri Bang ada. Itu pendopo, gentengnya udah nggak ada, udah ya berlumut lah, udah bukan pendopo sih, itu kayak shelter gitu Bang. Terus yang kayak rumah tua itu Bang, yang di dekat Simpang Maleber kalau nggak salah deh. Nah, abis jalan yang berbatu-batu itu Bang, yang dari Surken itu, nggak lama berapa kita jalan itu muncul pendopo itu. Itu gede Bang. Itu gede Bang, bener-bener gede. Itu kalau nggak pendopo bukan tua itu bagus Bang. Makanya lah di situ saya masih berpikir, dalam hati berpikir udah nggak masuk akal ini, saya bilang. Cuma kan Bang Bagol ini belum pernah Bang naik via Putri. Nah, jadi oke-oke aja. Siang lah saya bilang. Itu ngeliat keempat-empatnya ngeliat semua atau gimana? Semua yang ngeliat Semua Bang. ngeliat. Sampai kita masak kopi kok di depan situ. Masak air kita. Tapi di dalam pendopo itu ada Kosong. orang kah? Oh, kosong. Kosong Bang. Nggak ada perabot-perabotan? Nggak ada sama saya. Paling cuman kayu kayak bambu gitu roboh. Ya roboh-roboh udah tua lah, Berarti kayak kropos. udah tua dan nggak Nah kurus iya gitu betul. ya. Nah kemudian kan ada juga tuh kejadian yang ketika tempat camp ya, Iya. yang kayak kerincingan gitu. Iya tuh. itu disurkan itu Bang. Surkan. Nah saat itu abang nafsirin kalau itu kerincingan pendaki atau memang udah ke hal-hal gaib nih?
Saya sih pertama kali denger? pertama kali masih wah pendaki nih kerincingan. Cuman yang bikin saya yakinnya itu tapak kudanya itu bang, kayak kayak modelan prajurit lah. Ya kayak kita tawuran lah, lari rame-rame begitu. Itu yang meyakinkan saya. Dan setelah 2 menit dari itu suara gamelan itulah, makanya saya yakin. Saya nggak berani ngelongok bang keluar. Mungkin logikanya mungkin itu kita tafsirin pendaki kali ya. Iya. Logikanya kan logika ya, itu manusia kan. lah ya. Terus yang gamelan itu mungkin musik box kali. Dibilang musik box, kan saya bilang pendaki nggak ada bang di situ. Ada. Jauh banget jaraknya. Kang warung kali. Warung tutup. Warung tutup. Iya, makanya itu ya. Mungkin kalau warung buka ya kan. Warung kali ya kan. Iya. Ya, ini tutup bang. Warung tuh setiap pos tutup. Gamelannya kayak gambaran aja, apa kayak emang kayak koplo-koplo gitu nih? Makanya saya bilang kayak dangdut, cuman gamelan. Ada gamelan. Kantong-kantongnya? Iya, gamelan Jawa-Jawa. Kalau ada kuno. gamelannya pas lagi bagian ref tuh. Nah, kayaknya bang, bener. Iya, biasanya lagi itu lagi yang asiknya dangdutnya tuh, intro dulu ya. Iya. Keren juga sih itu. Oke, nah terus kan kemudian nggak cuma itu aja nih yang Bang Fablo rasakan gitu kan sama ketiga rekannya Bang Fablo. Sempat katanya kesurupan. Betul. Gitu kan. Terus kayak masuk keluar gitu kan ya. Sosoknya tuh cuma 2 aja. 2 aja bang. Yang paling berpengaruh besar yang di yang pos cewek itu, yang di pos 2 itu bang. Ya karena dia, ya logika kita karena buang pembalut kali mungkin atau kencing itu darah netes, kita nggak tahu kan bang. Berarti yang lebih dominan yang di situ, yang dekat pos 2. Ya pos 2 itu bang. Dia sampai ngomong katanya didudukin, ya kita mana tahu makhluk begitu bang. Kecuali ada orang kita dudukin baru ya kan. Nah iya marah-marah berantem di situ ya kan. Lah kita mau berantemin gimana kalau begitu? Apa yang Bang Pablo rasain ketika kehilangan sosok mantan? Wah itu kayaknya lebih horor sih. Itu horor banget bang. Bener itu 1 tahun saya masih ini. Apa nih? Ingat aja. Pokoknya temen ngajakin naik yuk gede sampai 1 tahun. Enggak saya bilang. Oh berarti ketika kejadian 2019 belum kegede lagi atau? Udah. 2022 itu udah naik lagi saya. Pas naik lagi kayak ke flashback gak? Enggak lewat Putri bang. Oh kenapa nggak lewat Putri? Saya inget banget saya. Enggak, ini bukan inget takut karena mistis saya. Keinget almarhumah aja gitu. Sempat dimimpin nggak setelah mantan Bang Fablo meninggal itu? Kalau dimimpiin enggak bang. Enggak sampai dimimpiin. Cuman ya gelisah aja gitu, gimana ya? Geli-geli basah. Ya betul itu bang. Gelisah gimana nih? Gelisah, keinget terus jadi bukan sosok dia hadir mimpi gitu, cuman dari pikiran saya keinget saya bersalah banget. Coba kalau kita ke pulau atau nggak naik lah, nggak mungkin ya kan? Mungkin udah nikah saya sekarang bang. Iya. Tapi udah ada pasangan ya? Belum bang. Kali ya Bang Umang mau nyariin. Komen aja ya. Oke. Nah, ketika kan Bang Pablo sempat disuruh lagi tuh ngambil pembalut itu. Pembalutnya masih di posisi itu? Masih di posisi itu. Dijelasin detail sama pacarnya Bang Bagol ini. Di pendopo katanya ada pohon, di tembok itu di pojok belakang kata dia. Ada plastik hitam buntel-buntel. Pas saya lihat, saya cek dulu dong ngerinya inian orang ya kan. Iya, saya cek bener. Ada sama rain covernya. Saya buka. Bau dong. Wah udah busuk banget bang, bener. Pembalut itu cuma dibuntel doang? Apa ada? Kan biasanya biar nggak bau itu kan kasih kopi. Nggak gitu. ada. Gula. Enggak, dibuntel aja udah. Iya, buntel aja. Sama rain cover. Sama rain cover ya. Kalau gue jadi gue mah rain cover gue ambil tuh. Aduh bang. Ya kan? Biar aja fotonya aja bang yang dikenang. Oh ada fotonya? Ada dokumentasinya bang. Nanti tampilin lah ya? Iyalah bisa. Pembalutnya juga ada dokumentasinya? Enggak saya foto bang. Kenapa nggak difoto? Jijik bang. Oke. Biar kata sayang juga kalau. Kata sayang. Aduh iya sayang bang. Ini orang tuanya nonton ntar. Aduh iya. sayang bu saya. Oke, nah apa respon orang tua ketika pasti kan namanya anak ya,
anak terus meninggal pasti kan mendalam banget tuh. Pasti kan ada aja namanya ketika di hari H kan pasti panik, emosi dan sebagainya. Biasanya itu saling menyalahkan tuh biasanya tuh, apalagi setelah turun gunung kan. Respon orang tua gimana itu Bang? Orang tuanya dari almarhumah ini yang lebih mendetail ngemop saya sih abangnya Bang. Abangnya. Kenapa lu ngelakuin apa gini. Abangnya kan hobi gunung juga, ya kan. Ngelakuin ya saya jujur akhirnya pas udah ketahuan nih ya ini si Risma ini buang pembalut gini. Terus ternyata batu yang gede itu Bang yang ditendang temen saya sama yang saya naikin itu katanya warlock situ pas di berusaha ngeluarin lah. Katanya itu kerajaan Bang, pintu kerajaan gitu. Ya saya percaya nggak percaya Bang. Orang batu kok ya kan. Tapi Abang sempat masuk ke dunia lain gitu. Yang di itu aja, yang di pendopo itu aja. Pendopo itu aja. Iya. Abang ngerasain kayak ini bukan. Itu bukan dunia, itu HP kita empat-empatnya mati Bang HP. Ada aktivitas itu gak? Nggak ada Bang. Udah jadi pendopo ya cuman abah itu aja. Nah, berarti abah itu bukan beneran orang dong ya? Ya bisa dibilang bukan Bang. Soalnya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Bukan hilang Bang. Kita jalan kan. Udah nembus kabut itu udah plakat langsung Simpang Malebar. Sedangkan Simpang Malebar Bang nggak ada sela untuk kayak bikin pendopo gitu kan langsung jurang Bang. Ada jalan ke sana buntu. Dan nggak datar juga kan. Nah itu. Gak banyak lokasi yang datar. Iya. Dia dibilang buat ngecamp nggak bisa, orang ada pohon tumbang juga. Perawakannya gimana Bang si abah itu? Biasa Bang kayak warlock. Cuman dia bawa bukan trekking pole ya, tongkat gitu Bang. Tongkat. Bawa nasi uduk. Aduh kalau itu mah beda lagi. Saya belanja Bang. Katanya biasanya apebut tuh. Iya bener apebut ya kan. Bawa kayu. Rokok lumayan soalnya kalau habis ya. Bener. 30.000. Itu jam cok. Iya. Jarum coklat ya kan. Berarti itu memang Abang rasa nih kayak bukan di dunia nyata nih, karena emang bukan Bang. Memang nggak ada pendopo sih itu. Iya. Maaf nih Bang kelewat. Jadi setelah nembus kabut itu jam digital saya sama jam yang lain-lain itu Bang Bagol sama ceweknya itu HP-nya semua hidup Bang anehnya. Maksudnya normal. Normal pas kita di pendopo kan mau inilah mati. Wah baterai saya kali bocor saya bilang. Tapi pas begitu keluar ke arah situ hidup semua. Normal lagi. Iya, normal lagi. Dan di jam yang sama, waktu yang sama ketika keluar. Sama. Maksudnya nggak kayak malam. Enggak, sama Bang. Persis sama. Padahal kita lama di situ Bang. Bisa bermenit-menit kali ya. Ada, iya. Kira-kira ada. Ya setengah jam lah ada lah Bang. Kita ngopi, ngerokok ya kan. Setengah jam lebih lah ya. Iya, bisa dibilang itu karena kan bikin kopi dulu ya kan. Oke, misalkan nih Abang diajak lagi sama teman Abang nih selain Bang siapa? Bagol ya? Bang Bagol. Ke Putri lagi, mau nggak gitu? Gimana ya, mikir dulu Bang. Abang legang aja dah, misalkan gue yang bawa ini gitu. Dibilang takut mistis iya itu enggak sih Bang, paling lebih keinget aja Bang, cuman iya. Apa yang paling berkesan sama si almarhumah ini? Ya kita pacaran juga udah lumayan lama Bang, udah 2 tahun. Udah ya gimana lah, udah bareng-bareng terus udah ini. Ya meninggal itu saya bilang ya kurang wajar Bang. Abis mendaki begitu, surupan begitu ya kan. Tahu-taunya iya. Berarti bukan jodoh Bang. Bener Bang. Dan takdir orang kan beda-beda. Bener. Gitu kan. Kadang yang masih muda aja udah meninggal duluan gitu iya. Kan. Kadang yang udah tua belum meninggal gitu kan. Yang tua juga kadang belum nikah Bang. Iya. Itu kan takdir juga Bang. Yang penting namanya kalau kehidupan kita jalanin aja Bang. Iya betul. Gitu. Asam, pahit, manis, ya udah gitu kan. Betul Bang. Oke Bang Pablo, sebelum ditutup Bang videonya, mungkin lo punya yel-yel gak Bang? Aduh yel-yel. Gak ada tuh Bang, yel-yel apa gitu kan. Pesan maksudnya Bang, pesan lah untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih gitu. Kalau pesan-pesan sih ya untuk teman-teman yang suka mendaki gunung, apalagi bawa perempuan ya, kalau bisa mau itu tanggal headnya atau apanya belum ini, ya kalau bisa sedialah semacam pembalut itu kan multifungsi juga Bang, bisa buat ini. Iya. Apa di pundak ya kan? Taruh sini biar merem. Betul Bang ya kan. Bisa juga kan? Bisa lah. Karena gue kalau tidur tipikalnya nggak bisa nyala lampu. Nyala lampu harus gelap. Harus tutup gelap ya.
nggak ada buff, nggak bawa buff, pembalut tela. Ya, iya. Kan lengket-lengket gitu. Betul. Ditarik, alisnya nggak ada. Nempel ya. Selain itu ada lagi nggak bang? Ya mungkin itu aja ya. Satu, jangan ceroboh lah. Kayak ya pelajaran aja ini buat saya ya. Kayak ada benda batu-batu begitu, kita kan nggak tahu ya bang kalau makhluk dia di mana gerbang-gerbangnya itu ya kan. Ya mungkin itu aja bang. Kalau kita tahu gerbangnya kita pencet bel. Iya, kita assalamualaikum ya kan. Iya, kita nggak tahu gerbangnya, mana gerbangnya. Oke, Bang Pablo, thank you banget nih udah datang ke sini dan membagikan pengalamannya gitu kan. Yang menurut Bang Pablo ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan gitu Bang. Betul, berkesan. Sama keempat rekan abang yang akhirnya ketika turun gunung itu ada satu nyawa tidak terselamatkan gitu ya. Entah itu dari sisi takdir ya, kalau kita bilang benar. takdir lah. Takdir lah, logika manusia gitu kan. takdir. Iya. Dan sisi lainnya gue nggak mau komentar masalah itu karena betul, udah bang. wafat juga kan iya, gitu kan. ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Pablo ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Gede ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you banget nih Bang Pablo. Sama-sama Bang Umang. Alhamdulillah. Bungkus.